Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis Putih 28 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kasih Tuhan kepada para murid dan untuk kita sekalian tak berkesudahan. Yesus mengasihi kita hingga akhir hidupnya. Sebagaimana Ia mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka hingga akhir hidupnya. Karenanya mari kita jangan lupa bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Kamis Putih, kita sekalian mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam perjamuan ini, Yesus menetapkan ada 3 hal. Yang pertama, sakramen Ekaristi. Perayaan Ekaristi sebagai kenangan akan peristiwa perjamuan malam terakhir, di mana Yesus memecahkan dan memberikan tubuh dan darahnya kepada para rasul. Mengenangkan berarti menghadirkan substansi roti dan anggur
berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam Ekaristi kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Kristus. Perayaan Ekaristi menjadi tanda dan sarana karya keselamatan Allah yang hadir dalam perjalanan gereja menuju kesempurnaan. Yang kedua, sakramen imamat. Bersamaan dengan penetapan sakramen Ekaristi, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada para rasul untuk merayakan perjamuan sebagai kenangan akan perjamuan malam terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kuasa itu kemudian dilanjutkan oleh Paulus sebagai pengganti Petrus, para uskup dan para imam. Hanya melalui para imam yang telah menerima sakramen imamat, Ekaristi dapat terjadi. Di luar kuasa itu hanya akan terjadi jamuan makan biasa dengan roti tawar dan anggur biasa. Yang ketiga, Yesus memberikan teladan kepada kita sekalian dan juga kepada para rasulnya supaya saling membasuh kaki. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sebuah teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kaki adalah bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan bumi, dan kadang-kadang menyentuh dan menginjak kotoran. Membasuh kaki adalah tindakan seorang hamba, karenanya butuh kerendahan hati untuk melakukan tindakan demikian. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki kerendahan hati untuk saling melayani satu sama lain. Ada nilai cinta dan pengorbanan dalam peristiwa membasuh kaki, yaitu dengan saling membersihkan, menyucikan, dan menguduskan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita dengan penuh iman merayakan dan mengikuti perayaan Ekaristi, karena Tuhan sungguh hadir bersama kita dalam Ekaristi. Ekaristi yang kita rayakan selanjutnya memampukan kita untuk siap menjadi hosti yang terpecah dan darah yang tertumpah bagi sesama. Kita harus siap mempersembahkan hidup dan karya kita untuk memuliakan Allah dan kebaikan sesama. Marilah kita juga mendoakan dan mendukung para imam kita, para calon imam, agar mereka pun terus dengan setia menjalani tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Tanpa imam, tidak ada Ekaristi yang adalah pusat dan puncak hidup iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya marilah kita saling membasuh kaki. Di rumah kita masing-masing, suami istri saling membasuh kaki. Orang tua membasuh kaki anak-anak maupun sebaliknya. Anak-anak membasuh kaki saudara-saudarinya. Marilah kita saling membasuh kaki, saling membersihkan, saling memaafkan dan saling mengasihi dalam keterbatasan dan kerapuhan manusiawi kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.